Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya Reza. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Aristadi Gunarsa, eh, biasa dipanggil Arista. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang saya kerjakan, yaitu bagian spawn manager, alias di mana musuhnya itu akan keluar hingga ke bagian background. Oke, jadi di sini saya membuat spawn manager atau istilahnya di mana ingin saya apa memberi di mana musuh itu akan keluar. Jadi saya membuat spawn manager menggunakan game objek kosong. Mau saya membuat dua, spawn manager satu, spawn manager dua. Kemudian setelah saya membuat dua ini, saya membuat script dan saya beri nama scriptnya spawn manager. Kemudian setelah membuat script, kita masuk ke edit. Nah, di sini saya membuat public game object untuk musuhnya. Ini untuk musuhnya. Terus ini saya menggunakan info repeating karena saya membuat dua spawn object. Jadi saya membuat dua info repeating di mana setiap musuh ini akan keluar spawn manager yang pertama itu dia akan keluar setiap 0,5 detik dengan kecepatan 2 detik. Sedangkan di spawn manager kedua saya membuat kecepatan musuh bergerak yaitu kecepatan musuh muncul itu 1 detik hingga 3 detik. Kemudian saya membuat void atau istilahnya membuat public. Maaf saya agak sedikit terganggu. Di sini saya membuat fungsi untuk spawn enemy-nya. Saya menggunakan ini biasa vektor 3. Kemudian saya mengetik game object enemy untuk ini untuk keluar musuhnya. Kemudian di sini saya ingin membuat musuh itu spawnnya itu secara random. Jadi di sini saya menggunakan coding seperti ini. An enemy transfer position new vector 3, kemudian ringnya saya buat random. Uh, maksudnya ring sampai random di sini di mana ring dari uh, musuh itu spawn itu saya buat random. Kemudian saya perkecil lagi jaraknya supaya dia musuh itu tetap musuh itu hanya keluar pada ring tertentu. Contohnya di dalam kota ini. Jadi musuh itu tidak akan keluar lagi tidak akan muncul di luar kota ini. Karena itu saya uh, buat musuh itu tetap hanya bisa keluar di dalam kota saja. Menggunakan codingan seperti ini. Kamera main transform position x min 7, kamera main transform position x plus 7. Maxi coding. Oke, selanjutnya spawn manager. Saya membuat spawn manager juga lagi satu, spawn manager 2. Scriptnya yang digunakan juga sama. Jadi tidak perlu membuat script lagi. Oke, selanjutnya di sini saya membuat sebuah collider. Cuman collidernya agak berbeda, namanya collider destroy. Uh, uh, jadi collider destroy ini fungsinya itu untuk menghancurkan musuh-musuh yang lewat. Maksudnya lewat dari kamera ini. Jadi uh, supaya tidak memakan banyak memori, terutama pada pengeluaran animasi musuhnya yang terlalu banyak. Jadi seperti itu. Sini saya menggunakan box collider 2D, kemudian di sini triggernya dicentang juga, menggunakan rigid body juga, rigid body 2D. Terus body type-nya saya buat kinematik. Uh, ini dia. Ini yang dia. Oke,
itu script. Nah, di sini scriptnya itu ditaruh di enemy control. Tapi sebelum itu saya membuat tag dulu. Saya membuat tag, saya beri nama Collider Destroy ini dengan tag wall destroy. Kemudian masuk ke script. Di saya masukkan script ini di enemy control. Enemy control itu maksudnya musuh. Jadi saya buat script itu di fungsi on trigger enter 2D. Ini fungsi untuk collidernya. Collider yang akan digunakan seperti wall destroy, peluru dan lainnya. Sini saya menggunakan ini. Saya buat if apapun itu yang menyentuh wall destroy yang saya buat tag tadi. Ini yang ini. Apapun yang menyentuh wall destroy tadi, maka game object seperti musuh tadi dia akan hancur. Uh, tidak memenuhi atau tidak membuat berat gamenya. Jadi lebih ringan. Dan di hierarki juga tidak penuh isi musuh dan segala macam. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat UI simple untuk HP sama scoresnya, darah sama scoresnya. Sini saya menggunakan game object berupa canvas. Saya menggunakan game object canvas yang saya buat create empty, kemudian membuat game object kosong, terus memberikan nama canvas. Kemudian saya membuat game object kosong lagi, nama HP dan scores, dan juga game over. Nah, di game over di sini saya tidak centang kan, itu nanti uh, karena kalau saya hidupkan kalau saya centang maka tampilan dari itu akan muncul terus pada saat gamenya dijalankan. Jadi saya maunya game over ini akan muncul ketika karakter yang atau si player ini dia sudah kalah lah, terus baru muncul game over itu sendiri. Jadi saya centang dulu. Uh, saya membuat ini, terus untuk game overnya saya membuat beberapa tombol seperti tombol retry sama back. Tombol retry ini juga ada codingannya. Codingannya seperti ini. Di sini saya menambahkan script baru namanya using Unity Engine Scene Management. Ini maksudnya di mana kita uh, kita dapat mengatur scene ketika player itu kalah. Misalnya ketika player kalah, apakah kita ingin mengulang gamenya lagi atau tidak. Ketika kita mencet retry itu akan kembali lagi ke scene gameplay di mana player bisa bermain kembali. Di ini berikut scriptnya, scene manager, load scene manager, build index. Jadi player bisa mengulang kembali menggunakan script ini. Selanjutnya itu ada, nah tadi saya sudah memperlihatkan ada beberapa efek seperti efek meledak. Efek meledak itu saya berikan pada musuh dan juga player. Kalau pada player, efek meledak itu akan muncul ketika player sudah kalah atau mati, atau darahnya sudah habis. Dia akan hancur pesawatnya. Kemudian pada musuh juga sama. Saya juga memberikan efek tersebut ketika musuh bertabrakan dengan laser, maka musuh itu akan memberikan efek meledak. Contohnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk efek itu sendiri, terutama pada player, uh,
Saya membuat efek itu menggunakan game object. Terus saya mengambil itu dari prefab. Ini dia efek destroy-nya. Kemudian saya membuat variabel. Di sini membuat variabel pada codingan. Ini dia variabelnya. Efek destroy. Game object efek destroy. Kemudian di sini saya mengambil efek tersebut dan bola seperti tadi sudah beres. Uh, untuk animasi sendiri untuk animasinya ada codingan juga. Saya memberikan namanya explode dan destroy. Untuk explode itu untuk player, sedangkan untuk destroy itu untuk musuh ketika musuh itu bertabrakan dengan peluru ataupun dengan wall collider yang tadi saya buat, wall destroy. Jadi berikut adalah codingan yang saya buat. Saya menggunakan seperti ini, destroy, animasi, animator, dan kurang lebih sama untuk codingannya, untuk codingan destroy dan explode. Oke, untuk game overnya sendiri saya memberikan codingan sedikit. Saya menaruh codingan tersebut saya membuat fungsi tersebut di script player. Nah, kan tadi script player ya ini. Game over itu akan muncul ketika darah player itu habis. Dan sekaligus di mana game objek seperti spawn manager itu tidak akan mengeluarkan lagi musuh-musuhnya, karena sebelumnya saya buat itu ketika di game over, game objek spawn manager itu terus dia mengeluarkan musuh-musuh, terus men-spawn musuh. Jadi itu menurut saya agak mengganggu. Saya buat seperti ini. Saya membuat game spawn manager itu menggagalkan invoke-nya hanya ketika game over. Ketika gamenya sudah dijalankan kembali, maka game akan berjalan dengan lancar seperti biasa. Oke, selanjutnya saya memberikan efek terutama pada suara dari tembakan laser. Di sini saya membuat game objek kosong, kemudian saya menambahkan komponen yaitu komponen audio source. Lalu memasukkan audio yang pas untuk laser saya. Ini. Kemudian saya mengatur volume, priority, dan pitch dari suara tembakan tersebut supaya suara tersebut masih enak didengar dan tidak mengganggu suara, tidak memberikan volume yang keras juga. Explosion juga sama. Explosion ini suara efek meledak dari karakter dan musuh. Oke, selanjutnya tadi maaf agak potong. Saya juga membuat efek suara dari meledak. Ini dia, dari karakter ketika player mati meledak, kemudian juga musuh ketika bertabrakan dengan laser meledak. Dan saya juga menambahkan background di sini, bukan game objek kosong, terus menambahkan komponen bernama sprite renderer, bukan materialnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang gameplaynya. Gameplay dari permainan ini sesuai dengan judulnya Space Shooter, di mana kita akan mengalahkan musuh hingga skor tertinggi dengan tangan tambahan aturan, di mana ketika player terkena atau bertabrakan dengan musuh akan berkurang darahnya sebanyak 10. Dan juga saya menambahkan aturan lagi di mana ketika musuh menyentuh Collider Destroy ini,
maka darah player akan berkurang. Saya membuat seperti ini karena menurut saya ini sedikit mempersulit, memberikan tantangan sedikit kepada player. Jadi tidak hanya sekedar cuman menembak-nembak saja. Tetap juga berhati-hati juga dalam menyerang musuh. Oke, gameplaynya saya akan perlihatkan sekarang. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat juga pada box collider nanti ketika musuh akan nyentuh box itu. Lihat, dia akan meledak dan mengurangi darah player. Ya, kurang lebih gameplaynya seperti ini. Nah, untuk script seperti uh, kenapa sih musuh ketika menyentuh collider destroy ini akan mengurangi darah player. Ini dia scriptnya, saya menaruhnya di layer shape juga. Di player shift saya menggunakan fungsi on trigger enter 2D, itu dimana ketika collider tersebut tertrigger oleh apapun yang bersifat collider juga. Saya memberikan tag, saya membuat tag musuh itu namanya add enemy. Kemudian saya membuat game jack menggunakan itu buat game jack effect. Terus ketika efek tersebut jalan, maka HP karakter kita berkurang 10. Kemudian pada wall destroy juga saya menambahkan script pada fungsi on trigger juga, on trigger collider 2D. Ini dia scriptnya. Script ini dimaksudkan ketika musuh menyentuh dinding collider destroy itu yang tadi saya buat, yang ini, maka dia akan mengurangi darah musuh dia akan mengurangi darah player sebanyak 10. Maka saya juga membuat tambahan lagi ketika peluru menyentuh collider ship, maksud saya collider musuh, dia akan memberikan poin kepada player sebanyak 10. Untuk tambahan codingan UI itu simple banget. Saya hanya menaruhkan saya masuk ke kanvas, berikan nama, habis scores dan juga scores, kemudian membuat variabel. Saya membuat dua variabel, integer dan text. Integer ini menggunakan untuk menampilkan angka dari darah dan juga skor. Teks ini untuk menampilkan teksnya. Saya membuat scriptnya di sini di bawah fungsi update. Tapi dia masih satu fungsi dengan update. Teks HP tambah HP. Atau bahasa awamnya ini untuk menampilkan HP dan itu menampilkan skor, untuk memanggil skor. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.